Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Kamal, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hubungan Indonesia Belanda A ini menjelaskan tentang kolonialisme Belanda di Indonesia dari segi seni lukis dengan judul Moi Indi dan Persagi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Chelsea Revisha dan saya sendiri, Gantari Asti, kemudian ada Keisha Hana dan juga Wanda Julia. Pada pemateri, saya persilakan. Pertama, ada pendahuluan. Seni rupa modern Indonesia dimulai dari pengaruh pedagang Eropa pada abad ke-16 yang membawa lukisan dan seni barat. Seni rupa di Indonesia berkembang melalui berbagai tema, seperti pemandangan alam dan kerakyatan, serta dipengaruhi oleh Orientalisme. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1816 sampai 1942, banyak seniman Eropa datang dan menciptakan karya bertema lokal yang dikenal sebagai Moindi. Institusi seni seperti Batavia Kunstskring didirikan, tetapi akses terbatas untuk orang Eropa dan elit pribumi. Selanjutnya ada sejarah masuknya seni rupa barat ke Indonesia. Masuknya seni barat ke perairan Indonesia dibawa oleh kaum pedagang pencari rempah-rempah dari Eropa pada abad ke-16, seperti pedagang Portugis di Selat Malaka tahun 1511 dan pedagang Belanda di perairan Maluku di Tidore dan Ternate tahun 1516. Kaum pedagang ini membawa beragam jenis cenderamata untuk para penguasa lokal, yang antara lain berupa lukisan. Pada umumnya, lukisan itu berupa lukisan potret atau pemandangan. Cenderamata lainnya biasa berupa radu perhiasan emas, kain sutra, porselen Cina, dan lain sebagainya. Selain membawa lukisan-lukisan sebagai cenderamata, para pedagang Belanda atau VOC di perairan Nusantara membawa tukang gambar atau draftman amatir untuk mendokumentasikan perjalanan, membuat peta geografi, posisi gunung, gunung api, karang, teluk, benteng, serta flora dan fauna. Selanjutnya ada BSAS atau Bataviasche Society for Art and Sciences. Persaingan antara pedagang Eropa di Timor, Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda memaksa VOC mendirikan Bataviasche Society for Art and Sciences atau BSAS di tahun 1778. Fungsi utama dari BSAS adalah melakukan studi tentang adat istiadat, ekspresi budaya, kehidupan alam guna mempermudah proses eksploitasi kolonial. Pada masa penjajahan, ekspedisi dipimpin oleh seorang profesor kelahiran Jerman yang bernama Caspar Reinward, yang diangkat sebagai gubernur untuk BSAS. Selanjutnya ada Raden Saleh dalam aspek sosial budaya. Raden Saleh adalah seorang bumi putra keturunan Ningrat. Diketahui bahwa orang tuanya dulu ikut berperang di Perang Diponegoro. Ketika ia hendak diberangkatkan ke Belanda untuk belajar melukis, latar belakang orang tuanya ini sempat menjadi perdebatan di kalangan elit di Batavia. Meski begitu, akhirnya diputuskan bahwa keberangkatannya ke Belanda justru dapat memisahkan Raden Saleh sebagai pelukis dengan latar politik keluarganya itu. Selanjutnya ada Raden Saleh dalam aspek sosial budaya. Karya-karya Raden Saleh banyak yang terinspirasi oleh seniman Eropa. Meski begitu, makna dari lukisan tersebut sangat menggambarkan kondisi Hindia Belanda. Baharudin Mahrasutan merujuk karya Raden Saleh antara hidup dan mati sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Lukisan ini menggambarkan pertarungan kerbau dan singa. Raden Saleh merupakan anggota Persagi dengan aliran Moi Indi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Moi Indi. Moi Indi atau Hindia Molek adalah julukan Sujoyono kepada seniman-seniman Eropa dan sedikit seniman Indonesia yang melukiskan keindahan eksotis Nusantara dari kacamata barat. Dalam kritiknya yang ditulis di tahun 1937, Sujoyono menyebutkan para seniman Hindia Molek memiliki trinitas seperti gunung, sawah, dan pohon dalam tiap lukisan mereka. Tidak ketinggalan dengan gadis berkebaya dengan selendang berkibar
Nah, kata Sujoyono melengkapi objek lukisan para seniman Eropa. Julukan ini diberikan karena keragaman tema seniman-seniman indie yang didominasi seniman Eropa, terutama Belanda. Tema Trinitas itu yang disebut Sujoyono dapat dimengerti oleh untuk beberapa hal, antara lain, yang pertama, di abad ke-19, gaya melukis realis naturalis ini mendominasi Eropa, terutama karena pengaruh gaya French Barbizon melanda Eropa sejak akhir abad ke-18. Barbizon itu siapa sih? Barbizon adalah sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis yang menjadi tujuan melukis dari para pelukis Paris saat mereka ingin melepaskan kejenuhan tinggal di kota Paris. Dimulai dengan sekelompok kecil seniman ingin melukis en plein air, kayaknya gitu cara bacanya, atau melukis di luar studio, dan kemudian menjadi tren seniman-seniman Paris untuk teratur berkumpul di Barbizon dan melukis keindahan alam dalam genre naturalisme. Objek pemandangan alam, kehidupan pertanian merupakan objek yang paling banyak muncul di era French Barbizon. Next. Oke, di saat yang sama juga muncullah konsep orientalisme yang melanda Eropa. Para petualang Eropa, termasuk para seniman, mencari eksotisme dari dunia di luar Eropa. Mereka melihat Afrika dan Asia yang dianggap sebagai biadab dan barbar itu, atau tidak berbudaya dan primitif. Ya begitu, penjajah Belanda artinya hukum Belanda berlaku di Nusantara. Bisa dibaca sebagai perlindungan hukum pada orang Eropa di Indonesia saat itu. Orientalisme dan French Barbizon menjadi magnet bagi para seniman petualang Eropa untuk datang berbondong-bondong ke Indonesia dan melukis Trinitas. Kedua, perbedaan alam Eropa dengan alam tropis yang hijau sepanjang tahun membuat para seniman Eropa terpesona, sehingga mereka hanya melihat sesuatu yang indah-indah saja mengenai Indonesia. Sesuatu yang baru, yang eksotis dari dunia lain yang tidak ditemui di negaranya. Adat istiadat lokal, karakter barbar, primitif dari suku-suku Indonesia menarik minat para pelukis. Next. Oke, sekarang kita ada tentang dukungan pasar. Nah, ada dukungan pasar. Oke, dua hal tersebut yang tadi aku sebutin menjadikan karya-karya seniman Eropa ini memiliki keseragaman tersendiri dalam gaya dan tema. Hal lain mendukung terbentuknya komunitas seni Moi Indie adalah mekanisme pasar yang kuat di masa itu. Para turis, pedagang, dan administrator Belanda yang akan kembali ke Eropa menggemari lukisan Moi Indie. Lukisan ala Moi Indie bisa dianggap sebagai oleh-oleh dan kenangan akan Netherlands East Indies. Di kalangan seniman lokal Indonesia tercatat nama Abdullah Serio Subroto, lebih dikenal sebagai Abdullah Senior, ayah dari Basuki Abdullah. Abdullah anak dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, tokoh pergerakan nasional. Abdullah dikirim ke Belanda untuk belajar kedokteran oleh ayahnya. Namun sampai di Belanda dia belajar di Akademi Seni Rupa di The Hague. Beberapa seniman lain ada Wakidi dan Miss Pirngadi adalah seniman yang bekerja di proyek penggalian arkeologi di bawah BSAS. Mereka mendapat bimbingan melukis gaya Eropa. Di masa itu hanya kaum ningrat atau pegawai yang bekerja pada Belanda saja yang mampu menyekolahkan anaknya dan dididik secara Belanda. Nah, di sini Moi Indie juga memiliki beberapa tradisi. Yang pertama ada dua tradisi, pemikiran barat dan pemikiran kerakyatan. Pemikiran barat ini pendidikan di Eropa dan orientasi pada tradisi barat, dan pemikiran kerakyatan ini pemikiran yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa. Terus ada reaksi pemerintahan kolonial. Di situ ada larangan terhadap sekolah-sekolah liar atau Wildeskolen ordonansi. Terus ada penekanan terhadap aktivitas taman siswa.
Terus ada juga kelompok kebudayaan di sini. Yang pertama ada Puja Gambaru yang salah satu anggotanya itu ada Sultan Takdir, Armen Pane, dan Sanusi Pane. Kelompok kebudayaan ini mereka terlibat dalam polemik kebudayaan. Baik, selanjutnya ada Persagi, yaitu gerakan seni rakyat yang didirikan pada tahun 1937 oleh pelukis-pelukis Indonesia, termasuk juga dengan Sujoyono, yang mengkritik gaya Moe Indi karena tidak merefleksikan realitas sosial masyarakat di Indonesia. Dan Persagi menjadi wadah bagi seniman yang ingin memperjuangkan seni yang lebih realistis, kritis, dan menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yang sebenarnya. Oke, pengaruhnya bagi pengaruh Persagi pada seni Indonesia itu Persagi dianggap sebagai pelopor seni rupa modern Indonesia karena mereka memperkenalkan gaya yang lebih berfokus pada kehidupan rakyat dibanding dengan gaya pemandangan indah yang didominasi dalam Moe Indi. Dan gagasan-gagasan dalam Persagi juga sejalan dengan perkembangan intelektual dan politik Indonesia yang mencari identitas baru yang mandiri dan dari pengaruh kolonial. Oke, bisa dilanjut. Aspek lainnya ada sosial dan budaya, yaitu Moe Indi ini mencerminkan pandangan kolonial yang dominan, menggambarkan lanskap damai dan indah, namun menutupi realitas keras kehidupan pribumi di bawah tekanan kolonial. Dan Persagi mengangkat semangat nasionalisme dan kesadaran sosial yang menggambarkan perjuangan rakyat dan keadaan sulit di bawah kolonialisme. Seni sebagai bentuk perlawanan terhadap stereotip kolonial. Dan selanjutnya ada aspek politik. Moe Indi ini berfungsi sebagai propaganda kolonial yang menampilkan Indonesia sebagai tempat indah dan damai, tanpa memperlihatkan penindasan dan ketidakadilan yang sebenarnya ada dan terjadi gitu. Dan Persagi berseberangan dengan Moe Indi membawa ideologi anti kolonial, mendukung perjuangan kemerdekaan dan menggunakan seni sebagai untuk membangkitkan kesadaran politik rakyat. Selanjutnya ada ekonomi, dan di aspek ekonomi ini banyak dijual kepada kolektor Eropa yang menginginkan karya seni eksotis, menciptakan ekonomi seni yang tergantung pada selera kolonial. Dan dari sisi Persagi, yang ini sebenarnya kurang komersial karena fokus pada seninya itu bermakna bagi rakyat Indonesia dan mendorong kesadaran sosial ekonomi tanpa mengejar keuntungan finansial. Dalam aspek pendidikan, Moe Indi dianggap sebagai seni yang elit, hanya dipahami dan dinikmati oleh kalangan tertentu saja dalam struktur sosial kolonial yang tinggi. Sementara Persagi berusaha menjadikan seni sebagai alat pendidikan dan kesadaran politik untuk masyarakat luas, dengan pesan sosial yang dapat dipahami dan diapresiasi rakyat. Boleh di next? Dampak-dampak lainnya antara lain dominasi budaya kolonial. Moe Indi gaya lukisannya populer di masa kolonial Belanda, menggambarkan keindahan alam Indonesia tetapi mengabaikan realitas sosial. Disukai oleh elit kolonial, memperkuat imajinasi eksotis Hindia Belanda. Terdapat penolakan oleh institusi kolonial. Pameran Persagi pertama ditolak oleh Bataviasche Kunstkring. Alasan penolakannya adalah seniman Bumiputra dianggap lebih cocok menjadi petani saja. Reaksi dari Persagi adalah mendorong mereka untuk terus memperjuangkan seni yang mencerminkan identitas nasional. Pendidikan karakter oleh Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan berakar pada kebudayaan lokal, dan juga menolak sistem pendidikan kolonial yang elit. Bisa lanjut? Berikut adalah contoh lukisan aliran Moe Indi. Sekiranya segitu saja yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.